Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahda Nabila. Saya ingin mempresentasikan mini riset yang telah saya buat dengan menggunakan analisis fundamental dan juga teknikal. Analisis saham ini digunakan untuk kepentingan akademik dalam mata kuliah manajemen investasi. Mini riset yang saya lakukan adalah terhadap 3 perusahaan dengan industri sejenis, yaitu perbankan. Yang pertama ada PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten atau BJBR, yang kedua ada PT Bank Pembangunan Jawa Timur atau BJTM, dan yang terakhir pada PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Selanjutnya adalah analisa makroekonomi. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 tumbuh sebesar 2,97%. Pertumbuhan ini didukung oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jasa keuangan dan perbankan sebesar 10,39%. Ada performa sektor saham. Ini merupakan data performa sektor saham yang diperoleh pada tanggal 5 Juni 2020 yang menyajikan persentase perubahan harga saham per sektor di Bursa Efek Indonesia yang diurutkan berdasarkan sektor yang paling untung di pasar saham dalam jangka waktu tertentu. Dari tabel ini dapat diketahui sektor keuangan berada di posisi 2. Lalu, analisa industri. Pertama, industri perbankan merupakan industri yang vital bagi suatu negara. Karena vitalnya peran perbankan di suatu negara membuat saham perbankan begitu diminati oleh investor dengan asumsi bahwa keberadaan perbankan akan berlangsung lama dan berkembang dari waktu ke waktu, dan setiap individu dan perusahaan akan selalu membutuhkan jasa perbankan. Yang kedua, industri perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara. Yang ketiga, perbankan diawasi dan diatur oleh pemerintah. Hal ini akan memberikan kepercayaan dan nilai plus di mata masyarakat. Dan yang ketiga adalah sektor saham yang tahan banting. Dibuktikan dengan di tengah IHSG yang merosot, saham keuangan adalah satu-satunya sektor saham yang menguat di tengah koreksi sektor pasar modal domestik. Hal ini yang menyebabkan berinvestasi pada saham perbankan merupakan investasi yang tepat. Selanjutnya, analisis perusahaan. Dari hasil valuasi saham, didapatkan 3 emiten saham tersebut memiliki beta yang lebih dari 1. Artinya, high risk, high return yang menunjukkan tingkat keuntungan dan resiko lebih besar dibandingkan dengan pasar. Yang kedua, ketiga emiten saham tersebut memiliki portofolio efisien, diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada resiko tertentu atau portofolio dengan resiko rendah pada return tertentu. Dengan indikator yang pertama, mampu memberikan expected return terbesar dengan resiko yang sama, dan yang kedua, mampu memberikan resiko terkecil dengan return yang sama. Yang ketiga, memiliki rekomendasi under value. Yang dimaksud dengan under value adalah nilai intrinsik lebih besar dari harga saham. Disebut juga pada saat itu harga saham jauh lebih murah sehingga layak untuk dibeli. Selanjutnya, rasio untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang digunakan dalam mini riset ini antara lain. Selanjutnya, ada kriteria pemilihan saham terbaik melalui analisis fundamental. Yang pertama, dilihat dari sisi neraca pada total aset saham BJBR, BJTM, dan BBRI dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Yang kedua, pada total modal saham BJBR, BJTM, dan BBRI dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Yang ketiga, pada sisi laporan laba rugi yang dilihat dari earning per share, saham BJBR, BJTM, dan BBRI dalam 3 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Performing loan pada saham BJBR, BJTM, dan BBRI mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu besar, dan not performing loan dari ketiga emiten saham tersebut masih di bawah NPL yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai sistem penilaian kesehatan bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan ketiga emiten saham tersebut masih dalam kondisi perbankan yang sehat. Yang kelima yaitu bonus yang diberikan dalam bentuk dividen. Dan pada 5 tahun terakhir, saham BJBR, BJTM, dan BBRI rutin dalam membagikan dividen. Selanjutnya, strategi teknikal atau analisis teknikal. Menggunakan 3 indikator. Yang pertama ada MACD, yang kedua ada stochastic, dan yang ketiga ada volume. Pada Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten diperoleh tren yaitu sideways dengan garis resisten berada di angka 951,6 dan garis support berada di angka 671,5. Pada indikator MACD menunjukkan sinyal beli karena kedua garis tersebut berpotongan dari bawah ke atas atau disebut dengan golden cross. Untuk indikator stokastik, pada Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten juga menunjukkan sinyal beli atau berada di dalam zona oversold. Dari candle terakhir menunjukkan bahwa saham Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten mengalami kondisi bearish. Artinya, harga saham saat closing pada hari tersebut lebih rendah daripada harga openingnya.
Selanjutnya, pada Bank Pembangunan Jawa Timur diperoleh tren sideways dengan garis resisten berada di angka 552,1 dan garis support berada di angka 473. Dari indikator MACD menunjukkan sinyal beli karena kedua garis berpotongan dari bawah ke atas atau disebut dengan golden cross. Dalam indikator stokastik, pada Bank Pembangunan Jawa Timur juga menunjukkan sinyal beli atau berada di dalam zona oversold. Dari candle terakhir pada Bank Pembangunan Jawa Timur menunjukkan bahwa saham BJTM mengalami kondisi bearish. Artinya, harga saham saat closing pada hari tersebut lebih rendah daripada harga openingnya. Yang terakhir, pada Bank Rakyat Indonesia diperoleh tren sideways dengan resisten berada di angka 3.111 dan garis support berada di angka 2.582. Dan indikator MACD menunjukkan sinyal beli karena kedua garis berpotongan dari bawah ke atas atau disebut dengan golden cross. Pada indikator stokastik Bank Rakyat Indonesia menunjukkan sinyal beli atau berada di zona oversold. Dari candle terakhir menunjukkan bahwa saham BBRI mengalami kondisi bearish. Artinya, harga saham saat closing pada hari tersebut lebih rendah daripada harga opening. Riset yang dilakukan, penulis merekomendasikan ketiga emiten saham yaitu BJBR, BJTM, dan BBRI untuk diinvestasikan karena memiliki potensi besar dalam menghasilkan keuntungan. Dan dari hasil analisis fundamental dan teknikal yang telah dilakukan, ketiga emiten saham tersebut layak untuk diinvestasikan. Analisis fundamental dari ketiga emiten saham tersebut termasuk ke dalam kriteria pemilihan saham terbaik. Menurut saya, pada saat seperti ini adalah saat yang cocok untuk melakukan investasi karena harga saham sedang dalam kondisi undervalue. Hasil trading dari hasil pembelian saham dalam kurun waktu 10 hari yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020. Didapatkan hasil yang pertama, pada saham BJBR mendapatkan keuntungan sebesar 1.309.000 dari hasil pembelian 187 lot saham. Yang kedua, pada saham BJTM diperoleh keuntungan sebesar Rp712.800 dari hasil pembelian 396 lot saham. Dan pada saham BBRI diperoleh keuntungan sebesar Rp14.616.000 dari hasil pembelian 261 lot saham. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.